Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rejari Taufik. NIM saya 2019-320-104. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan distribusi. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air, maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun, manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya, namun juga ingin memenuhi keinginannya, yaitu misalnya segelas air merek Aqua yang bersih dan mudah dibawa, maka manusia ini memilih aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginan yang juga mudah dibawa. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran, mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang. Seseorang yang bekerja di bidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia, terutama pihak konsumen yang dituju. Berdasarkan definisi di atas, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen, yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan, yaitu berdasarkan definisi di atas, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen, yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan, yaitu 1. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. 2. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat. Yang ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Beberapa kegiatan bisnis strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor mikro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Yang pertama adalah tempat yang strategis, yang kedua produk yang bermutu, yang ketiga harga yang kompetitif, yang keempat promosi yang gencar. Dari sudut pandang konsumen, yang pertama kebutuhan dan keinginan konsumen, yang kedua biaya konsumen, yang ketiga kenyamanan, dan yang keempat adalah komunikasi. Dari apa yang dibahas di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Pemasaran yang berkesinambungan harus adanya koordinasi yang baik dengan berbagai departemen, tidak hanya di bagian pemasaran saja, sehingga dapat menciptakan sinergi di dalam upaya melakukan kegiatan pemasaran. Selanjutnya, pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Dari definisi di atas menerangkan bahwa marketing mix pemasaran merupakan kombinasi variabel-variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan seefektif mungkin. Variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yang dikenal sebagai 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Secara garis besar, keempat variabel tersebut dapat dijelaskan melalui penjelasan masing-masing sebagai berikut. A. Produk. Definisi produk menurut Bill Kotler adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi, dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Secara luas, produk adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud dan tidak berwujud. Di dalamnya sudah tercakup warna,
harga, kemasan, prestis pabrik, prestis pengecer, dan pelayanan yang diberikan produsen dan pengecer yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu price. Definisi harga atau price menurut Philip Kotler adalah harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Yang ketiga atau C, promosi. Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Dalam penerapan strategi promosi, perusahaan menggunakan dua kegiatan promosi melalui media atau periklanan, penyebaran pamflet, brosur, dan stiker. Kegiatan promosi yang kedua melalui personal selling untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Dengan penggunaan kegiatan promosi melalui personal selling, perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumen dan dapat secara langsung mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumen. Yang terakhir, place, tempat, merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. Selanjutnya, pengertian dari saluran distribusi atau place mix. Saluran pemasaran atau saluran distribusi terdiri dari perangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikan dari produsen ke konsumen. Pengertian di atas mengandung 3 unsur, yaitu adanya kelompok lembaga pemasaran, adanya kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut, adanya arah penggerakkan produk serta kepemilikan dari lingkungan produksi ke lingkungan konsumsi. Menurut Philip Kotler, mengenai distribusi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen atau sasarannya. Sebagai salah satu variabel marketing mix, place atau distribusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan memastikan produknya, karena tujuan dari distribusi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada waktu yang tepat. Saluran distribusi adalah saluran yang dipakai produsen untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik sampai berpindahnya hak penguasaan sampai dengan pemindahan barang maupun hanya pemindahan hak kepemilikan saja. Pemilihan saluran distribusi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat pembeli, seperti kebiasaan pembeli, frekuensi pembelian, letak geografis, dan sebagainya. Yang kedua, sifat produk. Yang ketiga, sifat perantara. Yang keempat, sifat pesaing. Yang kelima, sifat perusahaan, dan sebagainya. Sifat pembeli sangat mempengaruhi keputusan produsen dalam memilih saluran distribusi yang dipakai. Sebagai contohnya, kalau jumlah pembeli hanya frekuensi pembelian dan jumlah yang kecil-kecil, maka akan membuat produsen cenderung memilih saluran distribusi yang panjang. Fungsi saluran distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian, yaitu pengumpulan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran. Yang kedua, promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasif mengenai penawaran. Yang ketiga, kontak, yaitu mencari dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. Yang keempat, penyesuaian, yaitu mempertemukan penawaran sesuai permintaan pembeli, termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian, perakitan, dan pengemasan. Alternatif pemilihan saluran distribusi. Untuk memakai saluran distribusi tertentu, di samping mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perusahaan juga perlu mengetahui unsur apa saja yang sebenarnya juga mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Di antaranya yaitu yang pertama, tipe perantara. Perantara dalam kenyataannya juga melakukan beberapa macam fungsi pemasaran seperti penyimpanan, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Kalau fungsi pemasaran yang dilakukan perantara ternyata lebih efisien dibanding dengan kalau fungsi pemasaran
dilakukan oleh produsen, maka produsen yang bersangkutan biasanya memasukkan perantara ke dalam saluran distribusi yang dipilihnya. Pada dasarnya ada 3 jenis perantara, yaitu yang pertama adalah pedagang, adalah perantara yang secara nyata mempunyai barang dagangan dan melakukan fungsi pemasaran, di mana barang-barang yang didagangkan dalam jumlah volume penjualan yang besar, sehingga pedagang besar ini biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah yang banyak, atau dengan kata lain tidak melayani konsumen akhir yang membeli untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang kedua adalah pengecer atau disebut juga retail, adalah perantara yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir, baik konsumen untuk keperluan pribadi maupun konsumen industri. Yang ketiga adalah agen. Agen merupakan perantara yang ketiga. Agen mempunyai perbedaan baik dengan pedagang besar maupun pengecer. Hal ini diperlihatkan pada masalah hak kepemilikan barang yang dijual. Kalau pedagang besar dan pengecer yang memiliki hak milik pada barang yang dijual, maka kalau agen sebaliknya. Biarpun sebagai agen mereka bisa menjual dalam partai besar, tetapi tetap hak miliknya ada pada produsennya. Yang kedua, jumlah saluran. Kalau ditinjau dari jumlah perantara, ini menyangkut untuk tingkat penyebaran pasar yang diinginkan oleh produsen. Dengan mempertimbangkan jumlah perantara atau penyalur, maka produsen mempunyai 3 jenis kebijakan alternatif pemakaian saluran distribusi, yaitu yang pertama, distribusi insentif. Kebijakan yang dipakai perusahaan dengan jalan memakai banyak mungkin penyalur atau pengecer untuk mencapai dengan cepat kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan segera. Biasanya kebijakan ini dilakukan kalau produsen menjual barang-barang konsumsi sejenis kovenan atau kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya ada distribusi selektif. Distribusi yang dipilih produsen dengan hanya memakai beberapa perantara saja. Untuk memudahkan pengawasan terhadap penyalur, distribusi ini dipakai untuk memasarkan barang-barang baru, barang-barang spesial maupun barang distribusi sejenis peralatan ekstra. Sehingga dalam pemakaian saluran distribusi ini, produsen berusaha memilih beberapa penyaluran yang benar-benar baik dan mampu melaksanakan fungsi pemasaran. Yang terakhir adalah distribusi eksklusif. Distribusi yang dipilih produsen dengan hanya memilih satu perantara saja dalam wilayah geografis tertentu. Hal ini digunakan untuk pengawasan yang lebih intensif dan mendorong semangat penyalur agar agresif dalam melaksanakan fungsi pemasarannya. Distribusi ini dipakai produsen penghasil barang-barang yang relatif mahal, karena pemasaran bukanlah ilmu pasti seperti keuangan. Teori marketing mix juga terus berkembang dalam perkembangannya. Dikenal juga istilah 7P, di mana 3P yang selanjutnya ada people, physical evidence, dan proses. Penulis buku Seth Godin misalnya juga menawarkan teori P baru, yaitu Purple Cow, perencanaan saluran distribusi dengan maksud untuk melancarkan penyaluran produk agar sampai kepada konsumen. Dengan kegiatan distribusi yang diharapkan dan dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh produk setiap saat. Kecepatan dan ketepatan dari saluran distribusi yang dilakukan oleh perusahaan akan sangat membantu konsumen dalam mendapatkan produk perusahaan. Hal ini agar dapat menaikkan citra keberadaan produk dan perusahaan itu sendiri. Kesimpulannya adalah, dalam konsep pemasaran modern, banyak perusahaan mengacu pada bauran pemasaran di dalam merancang program pemasarannya. Bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, promosi, dan saluran distribusi mempunyai peranan yang sangat penting guna mensukseskan program pemasaran dari suatu perusahaan. Dengan melakukan perencanaan terhadap 4 bauran pemasaran, diharapkan perusahaan dapat meneruskan program pemasaran tepat bagi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perencanaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Hal tersebut agar sesuai dengan tujuan perusahaan, yang mana produk yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Karena produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran, keberhasilan suatu perusahaan dapat diketahui dari respon yang ditunjuk oleh konsumen.
Pada situasi persaingan dan perubahan yang menggerak begitu cepat ini, perusahaan ditekan oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan teknologi, ekonomi, sosial, kultural, dan pasar. Di sisi lain, secara internal perusahaan menghadapi perubahan organisasi yang tak kalah peliknya, seperti masalah budaya perusahaan, struktur, karyawan, pemegang saham. Dalam situasi seperti ini, konsep pemasaran tidak lagi cukup hanya berbicara tentang penjualan, periklanan, atau bahkan konsep bauran pemasaran, yaitu 4P. Pemasaran harus dilihat sebagai konsep bisnis strategi. Artinya pemasaran tidak lagi sekedar marketing as it is, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dapat dimaafkan dan memakluminya, karena saya adalah hamba Allah yang tak luput dari salah, hilaf, dan lupa. Sekian dan terima kasih.